Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Arya Revangga dengan NRP 2035241064 dari kelas B. Dan di sini saya akan mengerjakan ETS atau evaluasi tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Oke, di sini ada 5 soal dan saya akan membahas satu persatu dari soal pertama yang secara intinya yaitu bagaimana atau solusi menghindari ketidakjujuran dalam pembelajaran online selama COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, menurut saya pribadi, solusi untuk menghindari hal ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, aspek nilai, yang kedua aspek perilaku, dan ketiga dari aspek sistem. Saya bahas dari aspek nilai terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita harus menanamkan nilai kejujuran sebagai cerminan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Karena apa? Karena kejujuran adalah kunci utama dalam membangun karakter warga negara yang bertanggung jawab. Nah, kita juga harus sering-sering mengingatkan bahwa nilai itu bukan suatu acuan kemampuan, tapi adalah suatu proses belajar untuk menjadi jauh lebih baik. Yang aspek kedua yaitu aspek perilaku atau tindakan nyata. Nah, dengan mempersiapkan diri lebih baik sebelum ujian atau tugas daring agar para siswa ataupun mahasiswa itu tidak mencontek atau istilahnya mencegah mencontek. Nah, dengan menghormati aturan ujian online, misalnya tidak membuka tab lain atau tidak bekerja sama dengan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu ada aspek sistem. Nah, seperti dosen atau guru dapat menggunakan sistem ujian aspek misalnya open book atau berbasis analisis ya. Karena itu bisa mengurangi mahasiswa atau siswa untuk mencontoh. Nah, selanjutnya yaitu menjalin komitmen integritas akademik bersama, misalnya dengan menandatangani surat kejujuran dan masih banyak lainnya. Nah, menurut saya dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, itu nilai Pancasila terutama keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab itu dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran digital seperti kasus COVID-19 kemarin. Nah, untuk yang soal kedua, lanjut, yaitu studi kasusnya itu bagaimana kita menciptakan harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Nah, harmonisasi antara hak dan kewajiban negara itu dapat kita terapkan apabila memiliki kesadaran individu. Nah, itu setiap warga negara harus sadar bahwa hak selalu diikuti dengan kewajiban. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan diikuti dengan kewajiban, yaitu untuk belajar secara sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya yaitu ada cara kesadaran sosial. Nah, seperti menghormati hak orang lain dengan kebebasan beragama dan berpendapat tanpa melanggar aturan batas hukum. Selanjutnya yaitu adanya peran pemerintah. Nah, adanya peran pemerintah wajib menjamin keadilan hukum dan pemerataan hak misalnya dalam pelayanan publik, pendidikan maupun kesehatan. Nah, dengan harmonisasi hak dan kewajiban bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana implementasi sebagai warga negara yang baik. Nah, menjadi warga negara yang baik berarti menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya dalam kehidupan pribadi atau diri saya sendiri dengan disiplin mengikuti aturan yang ada, jujur dalam ujian, dan menjaga lingkungan sekitar. Nah, dalam lingkungan sosial itu dapat aktif mengikuti kegiatan yang ada, menjadi sukarelawan, dan menjaga toleransi beragama. Nah, dalam kehidupan berbangsa itu dapat dilakukan dengan menghormati lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan tentunya. Nah,
mematuhi hukum dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa sesuai kemampuan. Nah, jadi kesimpulannya, seseorang warga negara yang baik bukan hanya patuh pada hukum, tetapi juga berkontribusi positif bagi kemajuan bersama. Oke, next ada soal keempat, yaitu bagaimana pendapat tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, diskusi mengenai amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 sering muncul, terutama terkait masalah jabatan presiden. Namun, menurut analisa saya, itu tidak ada urgensitas yang istilahnya mendesak. Nah, amandemen kelima tidak terlalu mendesak jika hanya bertujuan mempertambang masa jabatan presiden. Nah, untuk prioritas reformasi yang sebenarnya yaitu perlu adanya fokus pada penguatan lembaga peradilan, transparansi, dan pembatasan korupsi, bukan masa jabatan. Nah, untuk risiko dari amandemen politik, yang pertama yaitu adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan parlemen demokrasi. Oke. Selanjutnya, risiko yang kedua yaitu dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik atau masyarakat terhadap sistem politik yang ada pada suatu negara. Nah, jadi kesimpulannya, amandemen sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan konstitusional rakyat, bukan kepentingan politik dalam jangka pendek. Oke, selanjutnya lanjut ke soal yang kelima. Soal singkatnya yaitu apa saja pelanggaran hukum dan HAM yang ada di Indonesia atau terjadi di Indonesia. Nah, dari pernyataan di atas, pelanggaran hukum dan HAM masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data atau berita-berita yang saya lihat, pelanggaran oleh aparat itu juga sering terjadi. Salah satu contohnya yaitu kasus tragedi Kanjuruhan 2022. Nah, di tepatnya di Malang ya, itu menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum terhadap aparat. Nah, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan saat ini masih menjadi hal-hal yang sering dibahas juga oleh masyarakat. Selanjutnya, poin terkait pelanggaran oleh warga negara. Nah, selain aparat, juga ada pelanggaran oleh warga negara, seperti tindakan intoleransi yang seperti kita sering ketahui, yaitu ujaran kebencian dan kekerasan berbasis agama atau etnis yang masih sering terjadi. Nah, dan itu ada juga korupsi di kalangan pejabat publik, menunjukkan lemahnya moralitas hukum. Yang selanjutnya itu bukti konkret atau data dari kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Menurut Komnas HAM itu kalau nggak salah ada 3.000 pengaduan pelanggaran HAM terutama di bidang kebebasan berpendapat dan hak atas keadilan hukum. Nah, itu menurut saya dari kejadian-kejadian tersebut solusinya yaitu adanya reformasi hukum dan peradilan agar suatu bangsa itu bisa lebih independen. Nah, selanjutnya solusi dari saya yaitu tentang pendidikan HAM dan kewarganegaraan harus diperkuat sejak dini. Selanjutnya yaitu kita juga harus berpartisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik termasuk melalui media sosial dan organisasi sipil. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan kelima, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan tentang teori, tapi juga membentuk warga negara yang jujur, berintegritas, sadar hak dan kewajiban, aktif dalam kehidupan sosial, kritis juga termasuk, dan menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Nah, itulah jawaban saya dari 5 pertanyaan yang ada dalam soal evaluasi tengah semester. Saya harap itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya minta maaf apabila ada salah dalam penyebutan maupun hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.